Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ambriani dengan NIM 225791010. Pada kali ini saya akan menyampaikan jawaban saya dari materi digitalisasi perdagangan dan keuangan internasional. Soal yang pertama yaitu apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital. Jawabannya adalah negara-negara berkembang menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering ditemui. Yang pertama adalah infrastruktur teknologi yang terbatas, di mana keterbatasan jaringan internet, yaitu mengakses internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua itu literasi digital yang rendah, yaitu keterampilan teknologi. Banyaknya penduduk di negara-negara berkembang memiliki keterampilan digital yang terbatas, menghalangi mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi digital. Terus yang ketiga itu regulasi dan kebijakan, di mana kebijakan yang tidak mendukung, yaitu regulasi yang kaku atau tidak jelas mengenai ekonomi digital, dapat menghambat inovasi dan investasi. Yang keempat itu akses ke pembiayaan, yaitu kesulitan akses modal, di mana banyak startup dan usaha kecil kesulitan mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan solusi digital. Yang kelima itu yaitu ketersediaan biaya teknologi, yaitu biaya perangkat dan layanan, di mana harga perangkat keras dan perangkat lunak yang tinggi menjadi penghalang bagi banyak individu dan bisnis kecil untuk mengakses teknologi digital. Yang keenam adalah keamanan dan privasi data, yaitu ancaman cyber, di mana negara-negara berkembang seringkali kurang siap menghadapi ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kepercayaan dalam transaksi digital. Terus yang ketujuh itu kesenjangan sosial dan ekonomi, yaitu kesenjangan akses, di mana terdapat pembedaan signifikan antara kelompok sosial dalam hal akses dan penggunaan teknologi digital. Terus yang ke-8 itu pengembangan ekosistem digital, yaitu kurangnya dukungan ekosistem, di mana kehadiran inkubator dan akselerator dan komunitas startup yang kurang perkembangan dapat menghambat inovasi. Yang ke-9 adalah ketidakpastian politik dan ekonomi, di mana instabilitas politik, yaitu ketidakpastian politik dalam menghambatkan investasi dan pertumbuhan sektor digital. Terdapat juga krisis ekonomi, yaitu relasi atau ketidakstabilan ekonomi dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari perkembangan digital. Jadi, mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, peningkatan infrastruktur, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan regulasi yang mendukung, serta dorongan untuk inovasi lokal adalah langkah-langkah kunci yang dapat membantu negara-negara berkembang memanfaatkan potensi ekonomi digital secara maksimal. Yang kedua adalah bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Jawabannya, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Berikut adalah beberapa langkah dan inisiatif yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan sektor ini. Langkah yang pertama, pengembangan infrastruktur digital, di mana meningkatkan akses internet. Yaitu pemerintah harus memastikan ketersediaan jaringan internet yang cepat dan stabil, terutama di daerah terpencil. Ini bisa melibatkan investasi dalam jaringan fiber optik dan teknologi nirkabel. Terus ada juga dukungan untuk teknologi baru, yaitu mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi baru seperti 5G dan IoT atau Internet of Things untuk meningkatkan konektivitas. Kedua itu adalah regulasi dan kebijakan yang mendukung, di mana kebijakan digital yang fleksibel, yaitu menyusun regulasi yang memudahkan inovasi dan mengadaptasi teknologi baru. Hal ini termasuk mempengaruhi undang-undang yang relevan untuk mengakomodasi perubahan dalam ekonomi digital.
terus perlindungan data dan privasi, yaitu mengembangkan mengembangkan undangan-undangan yang melindungi data pribadi dan memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam bertransaksi secara online. Yang ketiga adalah edukasi dan peningkatan literasi digital, di mana program pendidikan mengintegrasikan pendidikan teknologi dan keterampilan digital di dalam kurikulum di sekolah dan universitas untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi ekonomi digital. Terdapat juga pelatihan untuk tenaga kerja, yaitu menawarkan pelatihan bagi tenaga kerja yang ada untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, terutama dalam bidang yang sedang berkembang seperti analitik data, keamanan siber, dan pengembangan perangkat lunak. Yang keempat adalah dukungan untuk startup dan inovasi, yaitu inkubator dan akselerator, di mana mendirikan program inkubasi dan akselerasi untuk membantu startup di bidang teknologi, memberikan bimbingan akses ke jaringan dan sumber daya. Terus pendanaan dan investasi, menawarkan insentif, hibah, atau pinjaman bagi perusahaan rintisan untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk digital. Yang kelima adalah keterlibatan dalam kerjasama internasional, yaitu partisipasi dalam forum global, berpartisipasi dalam diskusi dan kerjasama internasional untuk berbagi pengalaman, teknologi, praktik terbaik dalam ekonomi digital. Perjanjian perdagangan digital, yaitu mendorong perjanjian perdagangan yang mencangkup aspek digital untuk memperluas akses pasar bagi perusahaan lokal. Yang keenam adalah mendorong inklusi ekonomi, yaitu program akses untuk masyarakat marginal, di mana mengembangkan program yang memastikan bahwa kelompok terpinggirkan memiliki akses ke teknologi dan peluang yang dalam ekonomi digital. Terdapat juga sosialisasi dan dukungan untuk UKM, yaitu memberikan latihan dan sumber daya kepada usaha kecil dan menengah UKM untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan memanfaatkan platform online. Yang ketujuh adalah promosi riset dan pengembangan, yaitu investasi dalam R&D, yaitu mendorong penelitian dan mengembangkan di bidang teknologi digital melalui dukungan pendanaan, hibah, dan kolaborasi antara universitas dan industri. Terus terdapat juga keterlibatan dengan universitas, yaitu bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menciptakan inovasi baru dan teknologi yang dapat diterapkan di sektor digital. Yang ke-8 adalah pembangunan ekosistem digital yang kuat, yaitu berkolaborasi antara sektor, di mana menggandeng sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem yang mendukung inovasi digital. Terdapat juga forum dialog, yaitu membentuk platform dialog antara pemerintah, pelaku bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan tantangan dan peluang dalam ekonomi digital. Jadi, dengan mengambil langkah-langkah strategis ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi digital. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing negara di pasar global, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, yaitu apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan. Jawabannya adalah ekonomi digital harus terus berkembang dengan pesat, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan dinamika pasar global. Berikut adalah beberapa tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin, di mana otomatisasi proses bisnis, yaitu penggunaan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi operasional. Terdapat juga personalisasi layanan, di mana algoritma AI yang digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik kepada pelanggan berdasarkan perilaku dan preferensi mereka. Yang kedua, e-commerce dan perdagangan omnichannel, di mana pertumbuhan e-commerce yaitu meningkatkan signifikan dan dalam penjualan online didorong oleh perubahan perilaku konsumen akibat pandemi. Terus terdapat juga pengalaman belanja terintegrasi, yaitu merek mengadopsi strategi omnichannel untuk memberikan pengalaman yang mulus antara saluran online dan offline. Yang ketiga adalah keamanan siber,
yaitu ancaman yang meningkat, di mana dengan meningkatkan digitalisasi, ancaman terhadap keamanan data dan privasi juga meningkat. Terdapat juga investasi dalam keamanan, yaitu perusahaan semakin mengalokasikan anggaran untuk teknologi keamanan siber dan pelatihan karyawan. Yang keempat adalah blockchain dan teknologi terdistribusi, yaitu aplikasi di berbagai sektor. Selain cryptocurrency atau blockchain digunakan dalam rantai pasokan, identitas digital, dan kontrak pintar. Terdapat juga transparansi dan keamanan. Teknologi ini menawarkan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan keamanan yang dalam transaksi. Yang kelima adalah fintech dan digitalisasi pembayaran, di mana pertumbuhan layanan keuangan digital, yaitu fintech menawarkan solusi pembayaran yang lebih cepat dan lebih efisien serta akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani. Yang keenam adalah Internet of Things atau IoT, yaitu konektivitas yang meningkat, di mana munculnya perangkat IoT yang terhubung memungkinkan perkumpulan dan analisis data secara real time. Yang ketujuh adalah ekonomi berbasis platform, yaitu pertumbuhan platform digital, di mana platform seperti Uber, Airbnb, dan layanan berbasis aplikasi lainnya semakin mendominasi banyak sektor. Yang ke-8 adalah layanan berbasis cloud, di mana migrasi ke cloud, semakin banyak perusahaan beralih ke layanan cloud untuk infrastruktur IT, memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas. Yang ke-9 adalah augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Pengalaman pelangganan yang lebih interaktif, yaitu AR dan VR, digunakan untuk menciptakan pengalaman belanja yang imersif, terutama dalam industri mode dan otomotif. Yang ke-10 adalah sustainability dan ekonomi hijau, yaitu kesadaran lingkungan, di mana masyarakat dan perusahaan semakin peduli terhadap keberlanjutan, mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang ramah lingkungan. Jadi, memperhatikan tren-tren ini sangat penting bagi individu dan bisnis untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang terus berubah. Adaptasi terhadap perubahan ini dan pemanfaatan teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan daya saing di era ekonomi digital. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.